Kata siapa mudik naik mobil listrik gak bisa? Bisa banget loh, nggak percaya. Yuk kita buktiin kalau mudik pakai mobil listrik itu aman, nyaman, dan irit. Let's go. Bersama mobil listrik ini, kalian harus ikut nemenin gue dalam perjalanan jauh pulang ke Magelang. Nanti sepanjang perjalanan, kita juga akan membahas mengenai performa, efisiensi, dan kenyamanan mobil listrik saat digunakan mudik. Gak cuma itu, nanti kita juga akan memberikan informasi penting di mana lokasi SPKLU berada, estimasi biaya charging mobil, serta tips perjalanan biar makin lancar. Yuk temenin gue mudik kali ini. Tapi sebelum jalan, pastikan dulu baterai terisi penuh ya. Buat yang punya mobil listrik, jangan lupa pasang home charging biar makin praktis ngecas di rumah. Terus, sebelum berangkat juga, pastikan kesiapan mobil. Pastikan tekanan angin sudah pas, kabin bersih biar enak jalannya, terus siapkan uang elektronik. Siapkan HP untuk navigasi sampai hiburan, dan pastinya aplikasi yang wajib ada buat pengguna mobil listrik. Di perjalanan ini, gue juga menggunakan aplikasi PLN Mobile yang punya fitur buat cari SPKLU terdekat dan mengatur rute perjalanan supaya charging lebih optimal. Sudah siap semua? Yuk, bismillah, berangkat! Nah, akhirnya kita memulai juga perjalanan kita menuju ke Magelang. Seperti biasa dari Jakarta, kita akan melalui tol Trans Jawa. Kita akan memasuki Cikampek, Cipali, dan beberapa titik lainnya. Nanti juga kita akan mengecek lokasi-lokasi mana aja yang bisa menjadi tempat pengisian baterai mobil listrik. Iya, kalian harus tahu deh kalau perjalanan jauh pakai mobil listrik itu kunci utamanya adalah di perencanaan perjalanan. Jadi kita harus tahu estimasi berapa jarak tempuh, kapan dan di mana harus ngecas. Plus, sesuaikan juga sama waktu istirahat. Apalagi di jalur Trans Jawa dan Sumatera, ada 1000 SPKLU siap dipakai. Jadi tinggal atur strategi, mampir ngecas, dan lanjut jalan. Nah, sesuai rencana kita tadi, kita sudah sampai di KM 362. Kita akan melakukan charge di rest area KM 379A Pekalongan. Jadi sekalian ngecas, istirahat, dan ibadah. Ternyata, mudik pakai mobil listrik nggak seribet yang dibayangin. Di tol Trans Jawa, sudah tersedia banyak titik pengisian daya. Bahkan dilengkapi dengan ultra fast charging. Cuma 30 menit aja, baterai langsung penuh. Jadi, ngecas lebih cepat, nggak perlu antri lama. Ada pemudik juga nih yang menggunakan mobil listrik. Enak kan ya kita ngobrol-ngobrol. Wah, ayo kita sambil nih. Permisi mas. Halo. Ya. Perkenalkan mas. Iya. Saya Lutfi mas. Oh ya, saya Rian. Iya. Lagi mudik mas? Lagi mudik. Oh, mau kemana? Saya mau ke Semarang. Dari mana? Saya dari Tangerang. Oh, dari Tangerang ke Semarang. Iya, jauh, lumayan jauh. Sering mudik naik mobil listrik? Ini yang pertama kali sih. Terus gimana pengalamannya? Waduh, pengalamannya beda banget sama mobil biasa. Dia lebih nyaman sih. Kalau irit udah pastilah. Kalau soal SPKLU-nya gimana? Sulit gak sih? Enggak, udah enggak. Oh, udah enggak ya? Dari aplikasi udah bisa tahu semua di mana aja. Rest area juga semuanya udah ada. Iya. Tinggal scan QR aja kan langsung bayar. Langsung bayar? Iya. Langsung charging? Kelar, tinggal tunggu kita makan, sholat. Nah. Nggak cuma mobilnya yang ke-charge. Ternyata ngobrol bareng pemudik lain yang menggunakan mobil listrik ikut nge-charge semangat gue. Nah, tadi kita udah isi baterainya nih. Kita cek yuk, berapa sih biayanya? Pakai SPKLU Ultra Fast Charging, biayanya cuma Rp207.865.
bisa menempuh 384 km. Kalau dibandingin sama bensin RON 92, selisihnya lumayan banget. Hitung aja, 1 kWh di SPKLU Ultra Fast Charging bisa menempuh jarak 5-6 km. Dan biayanya cuma 2.000-an perak. Lebih hemat kan? Ngecas sebentar, jalan lebih jauh, mudik jadi makin asik. Tren penggunaan mobil listrik dalam mudik di Indonesia pastinya akan meningkat gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi data, tahun lalu sudah dirilis oleh PLN bahwa pemudik di tahun 2024 itu ada sekitar 4 ribuan pemudik dengan menggunakan mobil listrik. Dan diprediksi akan meningkat 500% menjadi 21.000. Dan kalau kita lihat juga dari data penjualan, di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 itu meningkat mobil listrik penjualan sebesar 76%. 2003 dan 2024 itu menjadi 151% kurang lebih. Penggunaan mobil listrik dalam kapasitas untuk mudik di tahun 2005 ini akan meningkat gitu. Kami mendapat arahan saudara-saudara kita yang mudik menggunakan mobil listrik diharuskan kami menyediakan SPKLU sehingga mereka bisa mudik dengan nyaman. Di setiap rest area sudah ada SPKLU yang fast charging dan jarak satu dengan yang lain hanya sekitar 22 km. Khusus untuk yang SPKLU dengan okupansi tinggi itu jumlahnya sekitar 108 dan itu kami tingkatkan menjadi lebih dari 8 kali lipat. Dalam hal ini jangan sampai ada yang kehabisan listrik di tengah jalan. Nah, untuk itu kami menyediakan 12 SPKLU mobile. Harapan kami sangat sederhana adalah bagaimana saudara-saudara kita yang mudik menggunakan mobil listrik itu bisa mudik dengan lancar sehingga mereka bisa menikmati waktu kebersamaan bersama keluarga penuh dengan kebahagiaan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya sampai di kampung halaman, Desa Ngadiharjo, Magelang. Desa ini tuh punya daya tarik tersendiri dan selalu bikin kangen. Suasana tenang, sejuk, dan penuh dengan hal menarik. Wah, akhirnya sampai juga. Serius, perjalanan dari Jakarta ke sini pakai mobil listrik tuh nyaman banget. Total sekitar 500 km dengan waktu tempuh 7,5 jam. Dan selama itu kita ngecas 2 kali. Biaya chargingnya sekitar Rp275.000 plus tol Rp446.000. Mudik dengan mobil listrik lebih hemat kan? Udah deh, sekarang kita masuk dulu. Habis perjalanan panjang, kita temu kangen dulu bareng keluarga. Baru besok kita pergi jalan-jalan, menikmati suasana pedesaan. Assalamualaikum. Ini dia bagian paling seru dari mudik, eksplorasi. Di sini kita bisa trekking santai, hirup udara segar, dan lihat indahnya pemandangan alam Desa Ngadiharjo. Ini baru healing, tapi nggak sampai situ. Masih banyak aktivitas seru lainnya di Balkondes. Halo Mbak, selamat pagi. Saya Lutfi Mbak. Saya Erna. Aku melihat ini Desa Ngadiharjo nih terkenal dengan Balkondesnya nih. Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih Balkondes itu awalnya seperti apa dan pengertiannya tuh
Apa sih Mbak Balkondes itu? Jadi Balkondes itu Balai Ekonomi Desa yang dimana untuk meningkatkan perekonomian desa Ngadiharjo terutama. Kalau ngomong fasilitas dan aktivitas yang ada di sini tuh apa aja ya Mbak? Fasilitasnya banyak. Kita ada penginapan, terus ada restoran, kita ada kayak fasilitas sepeda listrik, itu bantuan dari PLN juga. Terus ada trekking, bisa VW tour, banyak sekali. Kita awal mulanya dari Dinas Pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata itu menunjuk PLN sebagai CSR-nya. Oh, CSR. Iya. Di Desa Wisata Ngadiharjo, UMKM juga jadi daya tarik buat wisatawan. Sambil keliling naik sepeda listrik, gue mampir ke salah satu produk lokal yang unik, EcoPrint. Kain dengan motif alami yang dibuat dari daun dan pewarna alam. Nggak cuma cantik, tapi juga ramah lingkungan. Habis keliling, saatnya kita mencari bukaan untuk berbuka puasa. Di Ngadiharjo ada mie entok yang legendaris dan gak ketinggalan. Ada kopi resah yang aromanya sedap banget. Ayo kita ke sana. Mie entok ini kuliner andalan yang wajib dicoba. Kuahnya gurih, daging entoknya empuk, dan makin lengkap dengan kopi resah yang punya cita rasa unik. Kalau mau di Magelang, wajib banget cobain menu ini. Hari ini gue akan lanjut eksplor ke Sungai Mudal, Hidden Game di Kulon Progo. Spot yang bagus yang mungkin nggak pernah kita temui di daerah perkotaan. Perjalanan dari Magelang sampai Kulon Progo 1 jaman. Jadi ya kita lanjut gas aja kali ya. Gue di sini langsung disambut sama sungai jernih, suasana adem, udara segar, bener-bener spot buat refreshing. Nah, gue penasaran nih. Gue bakal nanya sama pengelolanya, gimana cara merawat seindah ini. Mas Lutfi, apa kabar? Saya Lutfi, Mas. Nah, Mas, bisa cerita sedikit bagaimana sih Sungai Mudal ini awalnya berdiri menjadi ekowisata yang begitu besar seperti sekarang? Iya, saya jelaskan tuh dimulai tahun 2014. Awalnya itu adalah kebersihan bantaran sungai. Tapi orang Jawa bilang kaliku resik, rezekiku apik gitu. Itu lebih Jawa, kalau sungainya bersih otomatis banyak rezeki itu. Nah, untuk cakupan yang lebih luas, kita kasih nama ekowisata Sungai Mudal. Kenapa? Di situ ada konsep konservasi, pemberdayaan dan edukasi. Kami itu punya ide, kemarin ada namanya Sekolah Sungai. Sekolah Sungai itu sebagai konsep edukasi ekowisata Sungai Mudal. Ada outbound, ada pembelajaran anak-anak sekolah tentang latihan dasar kepemimpinan tersebut, seperti itu. Kalau konsep ekowisata itu paling penting adalah lingkungan, termasuk masyarakat. Pengelolaan wisata tidak cukup dikelola oleh 2 orang, 3 orang, atau dalam bentuk keluarga, itu tidak bisa. Sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa ini dengan CSR PLN. CSR PLN juga memberikan yang terbaik untuk Mudal, terutama adanya Pikohidro sebagai edukasi, terus jalan yang dulu itu kurang tertata rapi, sekitar hampir 200-an meter, dan ada bantuan yaitu tentang early warning system untuk mengkondisikan apabila terjadi bencana di ekowisata Sungai Mudal. Dan berikutnya bantuan yang sangat luar biasa yang sesuai dengan berdirinya ekowisata berbasis konservasi, ada 1000 bibit pala untuk masyarakat.
Gak kerasa ya, perjalanan eksplorasi mudik kita sudah sampai di akhir. Dari kumpul bareng keluarga di Magelang, eksplor desa wisata Ngadiharjo, sampai menyusuri atau bermain di Sungai Mudal, itu semuanya seru banget. Dan yang paling penting, kita sudah membuktikan kalau mobil listrik itu bisa diandalkan untuk perjalanan jauh. Kita sudah membuktikan lebih dari 566 km kita lalui tanpa kendala. Terus SPKLU makin banyak, ngecas jadi lebih mudah, perjalanan semakin tenang. Dari kota sampai pelosok semua aman dilibas. Jadi bagi kalian yang masih ragu mudik menggunakan mobil listrik, fix kalian harus cobain sendiri. Buat yang masih jalan, hati-hati. Sampai berjumpa di perjalanan mudik selanjutnya. Safe trip!